Halo guys, balik lagi di channel info terkini. Kali ini kita akan membahas info terkini mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka penerima suap. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan info terupdate masa kini. Keindahan dan keanekaragaman laut di Indonesia sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Indonesia maupun wisata asing. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena luas total wilayah Indonesia sampai 7,81 juta kilometer yang terdiri dari 2,1 juta kilometer daratan, 3,25 kilometer lautan, dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi eksklusif. Dan kali ini kita akan membahas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur. Selain Edi, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur KUHP dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindakan pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dan perihal ini Susi Puttiastuti ikut mengomentari. Pasalnya pembukaan ekspor lobster memang sempat jadi polemik karena di era Menteri KKP 2014 sampai 2019 Susi Puttiastuti dengan tegas melarang ekspor benih lobster karena alasannya nilai ekonomis yang rendah dan hanya menguntungkan negara tetangga yang jadi pembudidaya lobster dewasa untuk diekspor. Jutaan bibit lobster begini sekarang ditangkap di mana-mana. Masyarakat yang mengambil lobster benur ini dijualnya harga ada yang 10.000, ada yang 30.000. Yang 30.000 itu mutiara. Pedagangnya, pengepulnya menjualnya katanya 100.000. Tapi di Vietnam katanya 150.000. Padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih. Pada saat hari rame Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Yang kecil-kecil saja minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi, para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan, dalam hal ini lobster, untuk terus ada, karena lobster ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau dalam 1 tahun peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu yang segini ini ratusan miliar dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat, oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar, karena kalau bibitnya diambil tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat, pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga
rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan kita. Lobster ini adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan. Dan Edi Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo atas kesalahannya. Pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya telah mengkhianati kepercayaan beliau dan minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya yang sudah mengajarkan banyak hal, ujar Edi di gedung KPK Jakarta tanggal 26 bulan 11 2020. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak. Itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan membeberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, sampai di sini info terkini yang saya bisa dapat sampaikan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen di bawah info terkini apa lagi yang saya harus buat.